tahukah kamu bahwa di dalam dirimu tersembunyi cahaya yang sama dengan cahaya pertama yang diciptakan Allah? Sebelum ada langit dan bumi, sebelum waktu mengenal arti, ada satu cahaya yang menjadi asal segala wujud, Nur Muhammad. Ada rahasia yang tak pernah diajarkan di mimbar dunia, rahasia cahaya Tuhan yang bersemayam di dalam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Sebelum tercipta waktu, sebelum lahir semesta, hanya ada Allah dan cahayanya. Dari cahaya itu, Nur Muhammad, Allah menampakkan rahasia keindahannya. Cahaya itu bukan sekadar wujud, tapi kesadaran pertama yang mengenal Allah. Dari Nur Muhammadlah tercipta para nabi, ruh manusia, dan seluruh keberadaan. Maka siapa yang mengenal Rasulullah dengan hakikatnya, sesungguhnya telah mengenal asal dirinya sendiri. Sebab engkau Syam adalah percikan dari cahaya yang sama. Cahaya awal, nur pertama, yang darinya seluruh wujud memancar. Itulah Nur Muhammad, cahaya asal segala makhluk. Rahasia pertama yang disingkap dari keagungan Tuhan. Dalam samudra keabadian yang tiada bertepi, ketika belum ada langit dan bumi, ketika belum ada arasy, kursi malaikat dan ruh-ruh, Allah menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya. Dari cahaya dirinya inilah, Dia ciptakan Nur Muhammad sebagai cermin pertama yang memantulkan keindahannya sendiri. Maka dalam diri Nur Muhammad tersembunyi rahasia paling agung, bahwa Allah ingin dikenal melalui wujud yang memantulkannya. Dalam hadits qudsi disebutkan, "Aku adalah harta yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Makhluk diciptakan bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, tapi sebagai cermin baginya untuk dikenal. Makrifat dimulai ketika engkau sadar, seluruh kehidupan ini adalah upaya Allah untuk memperkenalkan dirinya melalui dirimu. Engkau bukan penonton dalam panggung semesta. Engkau adalah pantulan cahayanya yang sedang menyadari asalnya. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayaku Muhammad. Inilah cahaya yang menjadi asal kehidupan, rahasia kesadaran, dan sumber segala ruh. Dari Nur Muhammad tercipta seluruh makhluk, langit, bumi, lautan, malaikat, bahkan ruh manusia. Maka setiap jiwa manusia membawa percikan dari cahaya itu. Setiap insan adalah wadah kecil dari nur ilahi yang mengalir dari sumber pertama. Ketika Allah menciptakan Adam, para malaikat sujud bukan karena Adam sebagai tanah, tapi karena Adam sebagai cermin. Dalam dirinya, Allah meniupkan ruhnya, bukan ruh terpisah, tapi pancaran dari kehendaknya. Makrifat terhadap Adam bukan sekadar memahami asal kejadian manusia, tapi menyadari bahwa dalam dirimu pun berdiam rahasia yang sama, ruh yang berasal dari nafas Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Sebab diri sejati bukan tubuh, tapi nafas ilahi yang bersemayam dalam kesadaranmu. Hati manusia adalah rumah bagi cahaya ilahi, tapi kebanyakan hati tertutup oleh debu dunia, kesombongan, dan kelalaian. Orang yang bermakrifat tidak mencari Allah di langit atau di tempat suci, tapi di dalam hatinya sendiri. Ketika hati disucikan dengan zikir dan cinta, Allah menyingkapkan kehadirannya, bukan dengan suara, bukan dengan wujud, tapi dengan keheningan yang menggetarkan seluruh jiwa. Di sanalah engkau menyadari, Dia tidak pernah jauh, hanya tabirmu yang terlalu tebal. Alam semesta diciptakan bukan karena amarah, tapi karena cinta. Cinta adalah rahasia di balik setiap gerak partikel, detak jantung, dan hembusan angin. Cinta itu bukan perasaan manusiawi, tapi sifat ilahi yang mengalir ke dalam segala wujud. Ketika engkau mencintai karena Allah, engkau sedang menghidupkan getaran yang sama dengan yang menggerakkan langit. Makrifat adalah ketika engkau mencintai tanpa pamrih, karena engkau tahu, tidak ada aku yang mencinta, hanya Allah yang mencintai melalui dirimu. Langit, bumi, bintang, air, api, udara, semua ada di dalam dirimu. Engkau bukan bagian kecil dari semesta, tapi semesta kecil yang mencerminkan yang maha besar. Ketika engkau merenungi dirimu dengan kesadaran ilahi, engkau akan melihat bahwa setiap detak jantung adalah gerak planet, setiap pikiran adalah awan, dan setiap zikir adalah gemuruh bintang. Makrifat membuatmu berhenti mencari Tuhan di luar, karena seluruh langit dan bumi sudah Allah titipkan di dalam jiwa manusia. Setiap manusia membawa rahasia satu nama Allah yang menjadi kunci kehidupannya. Ada yang memantulkan Rahman, ada yang memantulkan Al-Hakim, ada pula Al-Ghafur. Ketika engkau mengenali nama Allah yang hidup di dalam dirimu, engkau menemukan peran ruhanimu di dunia. Itulah makna terdalam dari ayat, "Dan aku tiupkan rohku ke dalamnya." Sebab dalam tiupan itu terkandung kesamaan dan sifat yang membuatmu unik di antara makhluk. Tidak semua yang terang menuntun. Kadang cahaya yang salah membuatmu buta dari cahaya yang sejati. Ilmu, amal, bahkan ibadah, bila tanpa keikhlasan, bisa menjadi hijab yang halus antara engkau dan Allah. Makrifat sejati adalah ketika engkau melewati semua hijab cahaya itu,
hingga tiada lagi yang terlihat kecuali Dia. Saat itu engkau mengerti, bukan mata yang melihat, tapi Allah yang melihat melalui matamu. Sujud bukan sekadar meletakkan dahi di tanah. Ia adalah simbol penyerahan seluruh eksistensi kepada Yang Maha Ada. Orang yang bermakrifat sujud bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Ia tidak hanya menundukkan tubuh, tapi juga akunya. Ketika ruh sujud, waktu berhenti. Engkau tak lagi berada di dunia, tapi di hadirat Allah yang menyaksikan. Itulah sujud yang membuat langit dan bumi ikut tunduk, karena satu ruh telah kembali kepada asalnya. Manusia berdiri di antara dua rahasia besar antara tanah dan cahaya, antara ciptaan dan pencipta. Ia memiliki jasad yang fana, namun ruh yang abadi. Di sanalah keagungan sekaligus ujian terbesarnya. Ketika Allah menciptakan Adam, Ia tiupkan sebagian dari ruhnya ke dalam jasad tanah itu. Tiupan itu bukan ruh biasa, melainkan pantulan nur Muhammad yang telah melewati lapisan-lapisan alam. Maka setiap manusia sejatinya menyimpan cahaya primordial yang sama. Cahaya yang pernah menyaksikan Tuhannya di alam arwah. Namun cahaya itu kini tertutup oleh kabut dunia, oleh ego, nafsu dan ilusi yang menebal di hati. Jiwa manusia pun lupa bahwa ia pernah menjadi saksi keindahan ilahi. Lupa bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang bukan miliknya sendiri, tapi sinar Tuhan yang bernafas dalam diam. Cahaya Tuhan dalam diri manusia tidak pernah padam. Ia hanya tertidur di balik tirai kesadaran rendah. Saat hati mulai jernih, saat zikir menembus lapisan-lapisan ego, nur itu bangkit dari tidur panjangnya. Ia mulai bersinar lembut, menembus dada, menyucikan pandangan, dan mengubah cara seseorang melihat dunia. Ketika Nur Muhammad bangkit dalam diri seseorang, ia tidak lagi memandang segala sesuatu sebagai lain dari Allah. Ia melihat setiap wujud sebagai pantulan wujud yang satu. Ia tidak lagi mencintai makhluk karena bentuknya, tapi karena cahaya Allah yang tersembunyi di baliknya. Nur Muhammad bukan sekadar cahaya kenabian. Ia adalah intisari kesadaran ilahi dalam bentuk makhluk. Ia menjadi penghubung antara yang mutlak dengan yang terbatas, antara Tuhan dan ciptaan. Melalui nur inilah rahmat Tuhan mengalir ke seluruh makhluk. Sebab itu ketika Allah menyebut Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, itu bukan hanya gelar kemanusiaan, tapi penegasan kosmis bahwa cahaya Muhammad adalah rahmat yang menghidupkan seluruh dimensi wujud. Dalam diri manusia ketika rahasia Nur Muhammad tersingkap, maka ia pun menjadi cermin kecil yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. Ia berbicara dengan kasih, melihat dengan kebijaksanaan, dan hidup dalam keheningan yang penuh makna. Ia tidak lagi merasa terpisah, karena ia telah mengenali cahaya yang mengenali dirinya. Banyak yang mencari Tuhan di luar dirinya, di langit, di kitab, di simbol, atau di ajaran. Namun para arif billah memahami bahwa cahaya Tuhan tidak pernah jauh dari dirimu. Ia bersemayam di kedalaman hatimu, di ruang sunyi yang disebut sir, tempat rahasia antara engkau dan Allah. Di sanalah Nur Muhammad memancar lembut, menuntun ruh untuk kembali mengenali asalnya. Maka perjalanan makrifat sejati bukanlah ke langit, tapi ke dalam diri sendiri, untuk menyingkap cermin yang memantulkan wajah Tuhan. Jika tabir ego telah disingkap, manusia akan menjadi tempat pancaran ilahi. Setiap gerak, ucapan, dan tatapannya menjadi bayangan rahmat Tuhan di bumi. Ia bukan lagi sekadar manusia, tapi saluran bagi nur yang menghidupkan alam. Inilah makna terdalam dari perkataan Sufi. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sebab yang dikenal itu bukan jasad atau akal, melainkan cahaya yang mengenali cahaya. Yang melihat adalah Dia, yang dikenal pun Dia, dan yang menyaksikan hanyalah satu, Allah dalam segala bentuknya. Jangan biarkan dunia menggelapkan cahayamu. Ingatlah dari mana asalmu, dari nur yang maha lembut, dari cahaya yang tidak pernah padam. Zikirkanlah namanya dalam kesunyian, agar tirai-tirai itu terangkat, dan Nur Muhammad dalam dirimu kembali bersinar. Sebab pada akhirnya, perjalanan hidup bukanlah menuju sesuatu yang baru, tetapi kembali kepada sumber cahaya yang dulu memanggilmu keluar dari ketiadaan. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat. Wassalam.